Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana, mahasiswi Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dimensi Hakikat Manusia dan Pengembangannya. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara terserasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan lainnya di samping non formal, yaitu pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan masyarakat yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Di sisi lain, dimensi kemanusiaan adalah bentuk perbedaan postur, ukuran, dan badan, termasuk sikap, sifat, dan bakat dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam pandangan kajian dan bimbingan konseling menyatakan bahwa dimensi manusia yaitu meliputi 1. Dimensi keindividuan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, dan yang terakhir dimensi keberagamaan. Nah, dimensi keindividuan yaitu mempunyai arti bahwa manusia seorang yang utuh tidak dapat dibagi antara fisik dan psikisnya, di mana fisik yaitu raga, tubuh, atau badan, sedangkan psikis yaitu merupakan hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungan dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang mempunyai arti kepantasan yang tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan dengan nilai-nilai. Nilai kehidupan yang berupa norma, yaitu yang berlaku di dalam masyarakat, dan moral, yaitu ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan. Manusia dengan kemampuannya yang mempunyai akal dapat menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak pantas. Dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang religius, di mana beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia merupakan makhluk yang lemah sehingga membutuhkan tempat untuk bersandar. Manusia sebagai makhluk yang beragama mempunyai kemampuan untuk menghayati pengalaman diri dan dunianya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Manusia sejak lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, yang tetapi wujud potensinya belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Meskipun pendidikan pada dasarnya baik, tetapi jika dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan-kesalahan, hal demikian dikarenakan pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Sehubungan dengan itu, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, pengembangan yang utuh dan pengembangan tidak utuh. Pengembangan utuh.
Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, kualitas dimensi hakikat itu sendiri secara potensial. Kedua, kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan dan pengembangannya. Namun demikian, kualitas dari hasil akhir pendidikan seharusnya dipulangkan kembali kepada sebagai subjek pendidikan. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu mengantarkan subjek didik menjadi seperti dirinya sendiri selaku anggota masyarakat. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi wujud, yaitu dari wujud dimensinya dan dari arah pengembangannya. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur-unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Dengan demikian pula, secara vertikal, ada domain tingkah laku yang terabaikan untuk ditangani. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Pengembangan yang dimaksud mencakup yang bersifat horizontal yang menciptakan keseimbangan dan vertikal yang menciptakan ketinggian martabat manusia. Baiklah, demikian presentase yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.